Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Sebelum kita membaca firman Tuhan yang akan menjadi berkat bagi kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa yang baik di dalam sorga, kami mengucap syukur untuk kemurahan-Mu. Pada pagi hari ini kami mau merenungkan firman-Mu, kiranya menjadi rema yang menguatkan iman kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita baca ayat yang akan kita ambil dari kitab Yosua 1 ayat yang ke-9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kalau kita melihat kondisi saat ini, ada dua hal besar yang sedang terjadi. Yang pertama, jika kita ikuti dari berita-berita wabah corona, ini memiliki dampak. Menurut IMF, ekonomi dunia akan mengalami pertumbuhan minus 3% di tahun 2020. Tanggal 6 Mei lalu, Bank Indonesia menyatakan bahwa ekonomi Indonesia tumbuh hanya 2,3% di tahun 2020. Bahkan skenario terburuknya bisa minus 0,4%. Apa artinya pertumbuhan ekonomi yang kecil bahkan minus? Total produksi barang dan jasa menurun. Hal itu menyebabkan pendapatan dunia usaha juga menurun dan mulai melakukan efisiensi. Bicara efisiensi artinya lapangan kerja mengecil, PHK, dan muncul banyak pengangguran. Hal ini tentunya berdampak terhadap kehidupan sosial dan kesejahteraan masyarakat yang juga menurun. Akibatnya apa? Kriminalitas cenderung meningkat. Kalau itu terjadi, itulah gambaran sekilas dari sebuah resesi ekonomi. Serba tidak jelas. Inilah kondisi yang dialami sebagian besar orang saat ini. Krisis ekonomi mulai menunjukkan taringnya, dan sebagian orang mulai kesulitan memenuhi kebutuhan pokok keluarganya. Hal yang kedua, saat ini begitu banyak bombardir berita dan kabar yang mencemaskan. Media massa dan sosial media yang dibanjiri berita tentang corona, PHK, kriminalitas di mana-mana. Belum lagi berita dari FAO, Organisasi PBB untuk Pangan dan Pertanian, mengatakan adanya potensi krisis pangan dunia di tahun 2020. BMKG menyampaikan 30% wilayah Indonesia masuk zona musim kering yang lebih daripada biasanya. Tanggal 5 Mei lalu, Presiden Jokowi menjelaskan bahwa ancaman krisis pangan ini nyata dan pemerintah berusaha mengantisipasi musim kemarau ini. Lalu apa dampaknya bagi banyak orang, termasuk umat Tuhan? Setidak-tidaknya ada dua dampak yang bisa terjadi. Dampak yang pertama, kekhawatiran dan kecemasan yang mulai melanda. Mungkin bagi sebagian orang mampu bertahan dengan uang yang mereka miliki. Tetapi bagi sebagian orang lagi, apa yang terjadi akhir-akhir ini bisa mulai menggoncang iman, menguji iman kita. Sebagian orang dalam kekhawatirannya mungkin mulai berpikir, apakah kita bisa kenyang dari baca Alkitab? Keluarga saya perlu makan. Apakah kita bisa beli kebutuhan pokok dari merenungkan firman, sementara uang saya habis? Apakah Raja Wali pagi bisa membuat saya tetap sehat, sementara saya harus tetap bekerja dan sangat beresiko tertular virus? Pikiran negatif, bombardir berita di media massa, broadcast WhatsApp yang tiada henti, memenuhi jarak pandang kita. Tanpa kita sadari, sikap seperti ini malah membuat hati kita makin lemah, hati kita menjadi tawar. Kemudian, dampak kedua yang terjadi adalah iblis mulai mengambil keuntungan dari situasi ini. Kalau kita tidak waspada, iblis mulai menjalankan pekerjaannya, merampas damai sejahtera kita. Iblis mulai menembakkan panah apinya. Iblis mulai mengaum, mencari orang yang dapat ditelannya. Iblis mulai datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan iman pengharapan kita. Tujuannya hanya satu, iman kita goyah, membuat kita semakin menjauh dari penggenapan janji Tuhan. Mari kita belajar kepada bangsa Israel. Firman Tuhan memberi perintah kepada kita pada pagi hari ini. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Pada masa kepemimpinan Musa, bangsa Israel gagal masuk ke dalam tanah perjanjian. Karena Tuhan murka, perjalanan dari Mesir ke Kanaan yang seharusnya ditempuh kurang dari 6 bulan, harus ditempuh selama 40 tahun. Mengapa? Karena mereka hanya fokus pada penduduknya yang seperti raksasa saja. Mereka lupa pada segala mujizat dan kebesaran yang Tuhan pernah lakukan pada mereka. Mereka lupa punya Allah Jehovah Jireh yang mencukupi. Mereka lupa punya Allah Jehovah Nisi, panji kemenangan. Mereka lupa punya Allah Jehovah Shalom, sumber damai sejahtera. Mereka lupa punya Allah El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Allah yang melampaui segala sesuatu. Nah, bagaimana dengan kita? Kita pun akan melewatkan tanah perjanjian kita jika kita hanya fokus memikirkan raksasa permasalahan hidup yang kita hadapi.
Kita akan melewatkan berkat-berkat Tuhan kalau kita lupa mensyukuri kebaikan Tuhan yang pernah kita alami. Lebih baik kita lepaskan perkataan-perkataan firman yang membangkitkan iman daripada melontarkan keluhan. Kalau begitu, apa kebenaran yang firman Tuhan ajarkan kepada kita untuk menghadapi situasi dan kekhawatiran yang melanda ini? Minimal ada 3 hal yang kita bisa pelajari dalam firman Tuhan. Yang pertama, jangan pernah lupa bahwa kita memiliki 2 kewarganegaraan, yaitu di dunia sebagai warga negara Indonesia dan sebagai warga kerajaan sorga. Kita tidak bisa menutup mata terhadap realitas di dunia, bahwa dunia ini tidak bertambah baik, tapi sedang lenyap dengan segala keinginannya, sedang menuju kepada kebinasaannya. Tetapi kita juga jangan pernah lupa bahwa ada Yesus. Kita sebagai warga kerajaan sorga, ada jaminan firman-Nya bagi kita. Janji Tuhan itu ya dan amin. Artinya kita harus memiliki keseimbangan antara bahwa kita hidup di dalam realitas dunia yang semakin tidak menentu ini. Kita harus ikuti anjuran pemerintah. Kita harus mengikuti aturan yang ada, stay at home. Kita harus bisa mengantisipasi segala kemungkinan dampak ekonomi yang berkelanjutan. Dengan cara apa? Kelola keuangan dan pengeluaran lebih bijak. Seperti kata Amsal, orang bijak akan menghindari malapetaka, tetapi orang tak berpengalaman berjalan terus. Tidak peduli, lalu celakalah ia. Meskipun mau tidak mau kita sedang menghadapi realitas dunia saat ini, tetapi kita juga harus sadar bahwa kita memiliki kekuatan yang sejati, yaitu di dalam Kristus. Jadi yang pertama adalah kita harus sadar bahwa kita memiliki 2 kewarganegaraan, yaitu di dunia dan di sorga. Yang kedua, yang kita bisa pelajari dari firman Allah, jangan khawatir dan cemas. Dalam Lukas 12 ayat yang ke-29 dikatakan, janganlah kamu mempersoalkan apa yang kamu makan atau apa yang akan kamu minum. Dan janganlah cemas hatimu. Dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Mazmur 62 ayat yang ke-5, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Mengapa kita tidak perlu khawatir dan cemas? Paulus dalam Filipi 4 ayat yang ke-7 mengatakan lebih tegas lagi, menyatakan sebuah rahasia firman, bahwa damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu sanggup memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana caranya kita memiliki damai sejahtera Allah itu? Masuk bagian yang ketiga, hidup dalam firman dan doa dengan ucapan syukur. Kitab Mazmur mengatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Pelita bukan lampu sorot. Pelita itu menerangi tapak demi tapak kehidupan kita. Artinya kita harus terus membaca, mempelajari, hidup, dan tinggal di dalamnya. Jangan terus membiarkan diri kita dibombardir dengan kabar-kabar menakutkan, berita-berita mengkhawatirkan yang membuat kita menjadi tawar hati. Tetapi berlindunglah dalam sabda Allah, dalam janji firman Allah yang memberikan kekuatan dan pengharapan. Kita hanya bisa mendapatkan hal yang mulia, hal yang suci, manis, dan sedap didengar hanya di dalam firman-Nya. Kata Paulus, pikirkanlah semuanya itu. Filipi 4 ayat yang ke-6 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan. Perhatikan kalimat berikutnya, dengan ucapan syukur. Jadi ada 3 hal yang sudah kita pelajari. Yang pertama, kita memiliki 2 kewarganegaraan di dunia dan di sorga. Yang kedua, jangan khawatir dan cemas. Yang ketiga, hidup dalam firman dan doa dengan ucapan syukur. Dan untuk menutup Raja Wali pagi pada hari ini, saya mengajak kita semua merenungkan, kalau begitu hebat dan indahnya janji Allah, perlindungan dan jaminan bagi anak-anaknya, seberapa besar iman kita mampu percaya dan menerima janji itu. Mari kita hidup dalam ritmenya Allah. Dia adalah Allah dari segala zaman, Allah yang kuasa melakukan segala perkara. Dia ciptakan seisi dunia, Dia atur segala masa. Dan inilah kebenaran yang harus kita imani, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kondisi saat ini pun percayalah, semuanya ada dalam genggaman tangan Allah yang kuat. Saya dulu sering merenung, apa maksud dari nubuatan Nabi Habakuk di pasal 2 ayat yang ke-14. Dikatakan, sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan, seperti air yang menutupi dasar laut. Tetapi sekarang kita bisa melihat social distancing,
PSBB memaksa ratusan bahkan ribuan gereja memenuhi YouTube, Instagram, Facebook dengan firman Tuhan. Pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan dalam waktu singkat mulai memenuhi bumi melalui alat sosial media. Dalam hal ini pun saya yakin dan percaya Tuhan sudah mengatur semuanya dalam genggaman tangannya. Entahkah itu virus corona, krisis dan resesi, ataupun kondisi ekonomi yang bergoncang, bersama Yesus kita tenang. Bersama Yesus kita dilimpahi damai sejahtera. Bersama Yesus kita tetap bisa menjadi berkat apapun situasinya. Bersama Yesus selalu ada jalan keluar. Pengharapan kita hanya Yesus saja. Bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Oleh karena itu, janganlah kita khawatir akan hari esok. Karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Kami percaya bahwa Engkau akan terus menguatkan kami. Penyertaan-Mu yang kami perlukan untuk meneguhkan iman dan menguatkan hati kami ya Bapa. Roh Kudus bekerja terus dalam setiap jalan hidup kami. Kami berdoa, kami mengucap syukur, kami hanya mengandalkan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Ada doa rantai di rumah dari jam 2 sore sampai jam 5 sore. Masing-masing mengambil bagiannya 30 menit. Tuhan Yesus memberkati.